Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bersama rekan saya dari Kompina, yaitu Mayang Fiani Sapitri, mengenai PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Rio Ansari, SPD MSI. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Mayang. Kepada Mayang, disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan materi dari materi ini. Baiklah, untuk yang pertama itu ada pun pengertian dari PLTN. PLTN sendiri adalah stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Cara kerja PLTN tidak jauh dengan PLTU. Nah, bedanya PLTN energi panas yang dihasilkan berasal dari reaksi nuklir. Panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir ini digunakan menguapkan air pendingin. Nah, uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga diperoleh energi kinetik. Energi kinetik ini dihasilkan untuk memutar generator yang akhirnya menghasilkan energi listrik. PLTN termasuk dalam pembangkit daya baseload yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan. Meskipun boiling water reactor dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam hari. Daya yang dibangkitkan per unit pembangkit berkisar dari 40 MW hingga 1000 MW. Unit baru yang sedang dibangun pada tahun 2005 mempunyai daya 600 sampai 1200 MW. Hingga tahun 2005 terdapat 443 PLTN berlisensi di dunia dengan 441 diantaranya beroperasi di 31 negara yang berbeda. Keseluruhan reaktor tersebut menyuplai 17% daya listrik dunia. Baiklah, selanjutnya yaitu PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. PLTN Fukushima Daiichi adalah sebuah pembangkit listrik dengan tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Dengan 6 unit terpisah yang terletak di situs dengan jumlah tenaga 4,7 gigawatt, Fukushima 1 adalah satu dari 25 pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia. Fukushima 1 adalah pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang dibangun dan dijalankan seluruhnya oleh Tokyo Electric Power Company. Reaktor Fukushima Daiichi menggunakan BWR generasi pertama Mark I yang mulai beroperasi tahun 1970-an. Generasi awal PLTN umumnya memiliki umur operasi sekitar 30 tahun. Setelah habis masa operasinya, PLTN harus dimatikan reaktornya secara permanen. Teknologi sistem keselamatan PLTN ini masih mengandalkan sistem aktif yang membutuhkan satu daya listrik dan struktur konstruksi sistem keselamatan penurun tekanan pendukung yang mempunyai ruang dan bejana pengungkung reaktor agak kecil. Oleh karena itu, PLTN lama ini mengalami kegagalan sistem pendingin pasca pemadaman karena kehilangan satu daya listrik cadangan dari genset diesel. Nah, selanjutnya yaitu PLTN Fukushima Daini. Fukushima 2 PLTN 2F adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di 150 hektar di kota dari Naraha dan Tomioka di Kabupaten Futaba dari prefektur Fukushima, Jepang, yang dijalankan oleh perusahaan teknologi listrik Jepang. Selanjutnya itu ada pun dari tipe reaktor dan sistem kerja PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Nah, PLTN Fukushima Daiichi ini merupakan tipe reaktor air didih atau boiling water reactor. Pada reaktor air didih, air pendingin didirikan di dalam bejana reaktor sehingga menghasilkan uap. Nah, uap ini kemudian secara langsung dialirkan ke turbin yang memutar generator listrik. Setelah uap air menggerakkan turbin, uap disalurkan ke kondenser dan diubah menjadi air kembali. Dengan pompa utama, air kemudian dikembalikan ke bejana reaktor. Sebagian air pendingin yang berada dalam bejana reaktor disirkulasi dengan pompa yang disebut dengan pompa resirkulasi. Air yang keluar dari pompa resirkulasi disalurkan ke bagian bawah teras reaktor melalui katup yang bekerja sebagai pompa jet.
Tekanan dari pompa resirkulasi ini akan menaikkan kecepatan aliran air pendingin dalam teras reaktor. Nah, berikut teman-teman dapat melihat pada tampilan PPT itu gambar dari konsep PLTN sendiri. Nah, selanjutnya itu adapun next nom. Selanjutnya itu adapun dari reaktor tipe ini menggunakan air sebagai pendingin dan moderator. Air pendingin digunakan untuk mengambil panas yang dihasilkan dalam teras reaktor sehingga temperatur air akan naik. Temperatur air dibiarkan meningkat hingga mencapai titik didih. Uap yang dihasilkan pada proses pendidih air kemudian disalurkan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik. Konstruksi bejana tekan reaktor konstruksi utama bejana akan reaktor untuk reaktor air didih dengan kapasitas daya 1100 MW diperlihatkan pada gambar 2. Dalam bejana tekan ini terdapat sekumpulan bahan bakar, batang kendali, dan konstruksi penyangga yang membentuk satu konstruksi yang disebut teras reaktor. Di atas teras reaktor terdapat konstruksi perangkat pemisah uap air, dan di atas perangkat pemisah terdapat perangkat pengering uap. Nah, pemasangan kedua perangkat ini ditujukan untuk menjamin agar uap yang dipakai untuk memutar turbin benar-benar berupa uap kering. Di bagian bawah teras terdapat perangkat pengendali daya reaktor berupa pengarah batang kendali, penggerak batang kendali, dan batang kendali. Dengan perangkat ini, batang kendali dapat bergerak dari bawah ke atas masuk ke teras reaktor melalui pengarahnya. Di sekitar teras terdapat konstruksi lorong-lorong, saluran pendingin, dan pompa jet. Baiklah, selanjutnya itu konstruksi perangkat bahan bakar diperlihatkan pada gambar 3. Salah satu contoh perangkat dalam bahan bakar terdiri atas 62 batang bahan bakar dan 2 batang berisi air membentuk matrik 8x8. Bentuk susunan matrik batang bahan bakar dapat pula berupa matrik 6x6 atau 9x9. Matriks kemudian dibungkus dengan lempeng logam zircaloy. Keseluruhan susunan matriks batang bahan bakar dan pembungkusnya serta penjaga jarak antar batang bahan bakar ini yang disebut dengan perangkat bahan bakar. Batang bahan bakar yang jumlahnya 62 buah tersebut terbuat dari pipa zircaloy dan berisi pelet uranium oksida. Pipa pembungkus pelet bahan bakar uranium oksida ini disebut pelongsong. Di kedua ujung pelongsong terdapat ruang yang disebut plenum, dan pelongsong ini juga terdapat gagas penekan pelet bahan bakar. Dalam pelet bahan bakar terjadi reaksi fisi, bahan hasil fisi ditampung dalam ruang plenum karena itu tekanan dalam pelongsong tidak menjolak terlalu besar. Konstruksi batang kendali reaktor air didih mempunyai bentuk seperti tanda plus yang berada di antara 4 buah perangkat bahan bakar. Nah, itu dapat teman-teman lihat pada gambar 4. Batang kendali berfungsi sebagai penyerap partikel neutron. Batang kendali terbuat dari boron karbida atau hafnium. Pada bagian bawah perangkat kendali terdapat konstruksi yang berbentuk payung yang dapat menghambat jatuhnya batang kendali ke bawah agar sesuai dengan batas kecepatan yang diperbolehkan. Pada bagian bawah batang kendali ini juga terdapat suatu soket mekanik untuk menghubungkan batang kendali dengan penggerak. Terdapat 2 macam penggerak batang kendali, yaitu penggerak elektrik dan hidrolik. Untuk mempercepat gerak perangkat batang kendali masuk ke teras, terdapat perangkat akumulator yang menggerakkan perangkat batang kendali dengan tekanan gas. Dalam kondisi kecelakaan atau kelainan operasi yang dianggap membahayakan, keseluruhan perangkat batang kendali yang ada harus segera dimasukkan ke dalam teras reaktor dengan kecepatan tinggi untuk menghentikan reaktor. Penghentian reaktor secara mendadak oleh karena suatu sebab yang dianggap membahayakan seperti ini disebut sebagai pancung daya. Jika perangkat batang kendali oleh karena suatu hal tak dapat dimasukkan ke teras reaktor dan reaktor tidak dapat dihentikan pada temperatur rendah, maka dalam kondisi seperti ini ke dalam reaktor dimasukkan cairan asam borat yang mampu menyerap partikel neutron sehingga operasi reaktor dapat berhenti. Pengendalian daya reaktor air didih beroperasi pada tekanan 70 kg per cm kuadrat. Air pendingin mendidih dan menghasilkan uap di dalam bejana reaktor. Air dalam kondisi uap dan cair disirkulasikan kembali ke teras reaktor dengan menggunakan pompa sirkulasi. Dengan mengatur aliran resirkulasi, reaktivitas reaktor yang berarti juga daya reaktor dapat
diturunkan atau dikendalikan. Ini adalah salah satu cara pengendalian reaktor air didih disebut metode pengendalian resirkulasi. Cara lain untuk menaikkan reaktivitas adalah dengan menarik batang kendali dari teras reaktor. Jika batang kendali ditarik keluar dari teras, reaktivitas atau reaksi fisi bertambah dan menghasilkan energi panas lebih banyak lagi. Energi panas ini akan mendidihkan air lebih banyak dan dengan demikian uap yang dihasilkan juga bertambah. Meningkatnya kandungan uap dalam air akan menurunkan kemampuan air dan memoderasi partikel neutron. Jumlah neutron kecepatan rendah yang akan menimbulkan reaksi fisi menjadi berkurang, sehingga akibat reaksi fisi juga berkurang. Jadi, menaikkan daya reaktor dengan cara menarik batang kendali akan selalu dikompensasi oleh produksi uap yang menekan daya. Proses kompensasi ini akan berakhir pada suatu kondisi stabil pada daya seimbang tertentu. Nah, untuk produksi uap yang dihasilkan juga menurun karena produksi energi panas dari reaksi fisi berkurang. Akibatnya, kemampuan air dalam memoderasi neutron bertambah dan reaksi fisi akan mulai meningkat. Selanjutnya yaitu fenomena kompensasi oleh uap air menjadi salah satu sarana penting dalam pengendalian diri reaktor dan merupakan salah satu keunikan reaktor air didih. Dalam perpindahan panas, terus penambang hasil panas dan perbedaan temperatur sangat mempengaruhi jumlah panas yang dapat dipindahkan. Jika kondisi air dalam keadaan pendidihan transisi, sifat perpindahan panas menjadi buruk dan temperatur permukaan pelongsong bahan bakar akan naik. Dalam reaktor air didih, proses perpindahan panas dilakukan dalam kondisi air mendidih, sehingga jika terjadi kecelakaan atau anomali dalam operasi reaktor, perpindahan panas pada pendidihan transisi dapat dihindarkan. Pada reaktor air didih, jika terjadi perubahan beban, pengendalian pembangkitan daya dilakukan dengan menaik turunkan batang kendali dan dalam teras reaktor atau dengan menyesuaikan kecepatan aliran resirkulasi air pendingin. Selanjutnya itu pada saat terjadi penyesuaian terhadap permintaan beban, tekanan pendingin dalam bejana reaktor dapat naik atau turun. Untuk mengatasi kenaikan dan penurunan tekanan dalam bejana reaktor, digunakan cara pengendalian dengan mengatur bukaan katup uap dari reaktor ke turbin. Nah, metode ini disebut reaktor master atau turbin slash metode mengikuti beban. Jika pada suatu ketika oleh suatu sebab yang tak terduga turbin mendadak berhenti, aliran uap yang menuju turbin dibelokkan ke jalur pintas. Nah, dengan cara ini kenaikan tekanan yang cukup tinggi dalam bejana reaktor dapat dihindarkan. Nah, teman-teman dapat melihat yaitu pada gambar 2 yaitu merupakan konstruksi ruang bejana tekanan reaktor didih. Next, Num. Nah, selanjutnya yaitu pada gambar 3 yaitu merupakan konstruksi perangkat bahan bakar reaktor air didih, dan yang gambar di sampingnya yaitu tampang lintang batang reaktor air didih dan penggeraknya. Selanjutnya yaitu ada pun daya listrik yang dihasilkan PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Nah, untuk Fukushima 1 unit 1 merupakan PLTN berjenis BWR, Boiling Water Reactor. Daya listrik yang mampu menghasilkan adalah 460 MW dengan daya thermal 1553 MW dan asumsi efisiensi thermal 30%. Baiklah, mungkin untuk penjelasan kali ini cukup dulu dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mayang yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai kronologi kecelakaan nuklir Fukushima. Sebelumnya sedikit saya tambahkan mengenai daya yang dihasilkan dari PLTN Fukushima, yaitu mengenai harga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga PLTN biasanya itu sekitar 6-8 sen dolar Amerika Serikat per kilowatt atau setara dengan 800 sampai 1080 per kilowatt. Baik, untuk kronologi kecelakaan nuklir Fukushima. Secara singkat, kronologi terjadinya kecelakaan pada reaktor unit 1, 2, 3, 4, dan 5 pada PLTN 1 terjadi gempa pada tanggal 11 Maret 2011. Pada tanggal 12 Maret jam 1.20, tekanan dalam teras
dan subversion pool sangat tinggi. Jam 2.30 dilakukan revisi venting dan pada jam 15.36 terjadi ledakan hidrogen pada bagian atas gedung utama PLTN. Kemudian setelah tekanan cukup, jam 20:20 injeksi air laut dilakukan pada tanggal yang sama. HPIP berhasil dijalankan pada PLTN nomor 2 dan 3 menggunakan daya baterai. Pada hari berikutnya, pada tanggal 13 Maret, jam 5.10 terjadi kegagalan sistem pendingin teras darurat atau ECCS karena daya baterai habis sedangkan listrik dari luar masih belum terkoneksi. Sehingga pada kejadian pada PLTN nomor 3 mirip dengan yang terjadi pada PLTN nomor 1. Pada saat yang sama, sistem pendingin darurat PLTN nomor 2 masih berjalan. Kemudian PLTN 2 terpaksa di-venting pada jam 9.20 dan air laut diinjeksi pada 13.12. Namun besoknya pada 14 Maret jam 11:01 terjadi ledakan pada PLTN nomor 3 dan pada tanggal 14 Maret setelah terjadi ledakan pada PLTN nomor 3 dan pada jam 11 PLTN nomor 2 mengalami insiden yang sama, yaitu kegagalan pompa injeksi bertekanan tinggi atau HPIP pada jam 13.25. Kemudian dilakukan injeksi air laut pada jam 17.17. Ledakan hidrogen terjadi pada PLTN nomor 2 dan pada hari berikutnya, tanggal 14 Maret, jam 6:10, pengamatan video yang dibuat pada tanggal 27 Maret menunjukkan secara visual kerusakan PLTN nomor 1 dan bagian atas gedung masih utuh, sehingga kondisi reaktor diprediksi masih aman. Video tersebut diperlihatkan kepada peserta diskusi secara gamblang, namun belum bisa ditemukan pada web. Pada PLTN nomor 2 terlihat gelombang satu panel dan gedung lantai 3 dan asap putih keluar dari lubang tersebut. Secara keseluruhan, gedung PLTN nomor 2 masih baik. Sedangkan pada gedung PLT nomor 3 mengalami kerusakan berat. Pengamatan visual ini memastikan bahwa bentuk persegi kolam penyimpanan bahan bakar bekas pada lantai 3 masih utuh. Kemudian asap putih yang keluar dari tengah gedung kemungkinan disebabkan oleh kondensasi dari air yang disemprotkan oleh pemadam kebakaran dari luar gedung. Pada PLTN nomor 4, ledakan hidrogen menyebabkan atap runtuh ke bawah. Kemudian runtuhan atap ini membentuk persegi 4 sebagai gambaran ada wadah bahan bakar bekas masih utuh. Tutup kontainer berwarna kuning terlihat miring karena pada saat terjadi ledakan teras PLTN nomor 4 sedang dilakukan perawatan tertutup. Sedangkan bahan bakar dalam teras sudah dipindahkan semua ke kolam penyimpanan bahan bakar bekas. Prioritas tindakan keselamatan reaktor perlu dilakukan terhadap PLTN nomor 3 dan nomor 4 karena pengamatan visual menunjukkan bahwa kedua PLTN ini mengalami kerusakan gedung yang sangat parah dan kedua PLTN ini memiliki bahan bakar bekas yang ditampung dalam kolam penyimpanan bahan bakar dalam jumlah yang sama besarnya. Kondisi krisis ini akan memerlukan waktu yang panjang karena proses pendinginan masih dilakukan dari luar. Tindakan keselamatan akan menuju ke blokade radiasi dan penghentian kebocoran dari gedung PLTN, baik itu dari teras reaktor maupun dari kolam penyimpanan bahan bakar bekas. Selanjutnya, tindakan juga perlu dilakukan untuk membuat sistem pendinginan tertutup, baik dengan mengaktifkan sistem pendingin yang sudah dimiliki maupun membuat pendingin darurat tambahan. Setelah sistem pendingin tertutup, tindakan perbaikan atau hal lain terkait prosedur keselamatan mungkin akan memakan waktu sampai 10 tahun. International Atomic Energy Agency atau IAEA menjelaskan bahwa Nuclear and Industrial Safety Agency atau NISA akan menyampaikan Profesi International Nuclear dan Radiological Event Scale atau INES mencapai level 7 untuk kecelakaan di reaktor Fukushima Daiichi. Ini tingkat profesi baru yang mempertimbangkan kecelakaan seperti yang terjadi pada unit 1, 2, dan 3 sebagai kejadian tunggal pada INES dan total estimasi yang digunakan sebagai justifikasi di atmosfer. Sebelumnya kecelakaan pada unit 1, 2, dan 3
berada pada level 5 menurut UNES. Selanjutnya, solusi yang diberikan setelah kronologi kejadian yaitu ledakan hidrogen yang terjadi di PLTN Fukushima Daiichi unit 1 adalah karena suplai pendingin yang seharusnya dipompa oleh pompa gagal. Kegagalan ini disebabkan karena pompa yang seharusnya memompa air pendingin mati dan menyebabkan tidak adanya suplai air ke bagian reaktor. Kegagalan ini bisa diantisipasi dengan menggunakan sistem pendingin pasif atau menggunakan siklus alam sebagai siklus pendingin. Dalam kasus ini kita memanfaatkan perbedaan ketinggian yang bisa menyebabkan air pendingin mengalir, kemudian air yang berada pada daerah sekitar kor akan menguap. Uap air tersebut akan diarahkan ke bagian hulu dan dikondensasikan sehingga kembali menjadi fase cair yang kemudian akan mengalir kembali ke bagian kor reaktor. Reaktor BWR yang telah menggunakan desain ini adalah ABWR atau Advanced Boiling Water Reactor. Cara lain yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang menyebabkan bocornya radioaktivitas ke lingkungan adalah dengan membuat underground reactor. Jadi letak core tersebut berada di dalam tanah, sedangkan semua kegiatan administratif, control room, dan sebagainya tetap berada di atas permukaan tanah. Cara seperti ini akan kebal terhadap tsunami dan akan lebih rentan terhadap gempa. Untuk mengalihkan dari bencana gempa, desain reaktor ini dibuat sedemikian fleksibel sehingga pada saat guncangan terjadi, fleksibilitas dinding reaktor akan menjaga reaktor tersebut tetap berdiri dalam keadaan normal dan akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Reaktor jenis ini merupakan desain dari DNW dan telah beroperasi sebagai reaktor untuk riset daya dari Oregon State University. Jenis reaktor yang digunakan adalah sistem PWR. Kesimpulan dari materi kita kali ini yang pertama yaitu cara kerja PLTN tidak jauh beda dengan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Bedanya pada PLTN, energi panas yang dihasilkan berasal dari reaksi nuklir. Panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir ini digunakan untuk menguapkan air pendingin. Uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga diperoleh energi kinetik dan dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Selanjutnya, Fukushima Daiichi adalah sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Kemudian PLTN Fukushima Daiichi adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di 150 hektar dari kota Naraha dan Tomoika di Kabupaten Futaba dari prefektur Fukushima, Jepang, dan dijalankan oleh perusahaan tenaga listrik Tokyo atau TEPCO. Fukushima Unit 1 merupakan PLTN jenis BWR atau Boiling Water Reactor. Daya listrik yang mampu dihasilkan adalah sekitar 460 MW. PLTN Fukushima Daiichi merupakan tipe reaktor RBD atau Boiling Reactor atau BWR. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 5. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.